Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Hari ini kita akan membahas soal konten headphone lagi. Gue tahu kalian pada rata-rata IM enjoyer ya, sedangkan personally gue lebih enjoy headphone. Jadi ya kalian harus menghadapi gue dengan konten headphone secara terpaksa sepertinya. Mungkin jadi di series ini gue akan jelaskan dulu sedikit no series ini. Series ini akan membahas tentang perbedaan suara dan karakter suara daripada brand, terutama di sini sekarang adalah HiFiMAN. Brand HiFiMAN ini akan dibahas perbandingannya antara HiFiMAN baru yang itu direpresentasikan oleh HiFiMAN Sundara di sini dan HiFiMAN lama jadul, ya nggak jadul-jadul amat sih, yang direpresentasikan dengan HiFiMAN HE500 di sini. Gue tahu mungkin agak aneh ya membandingkan headphone yang dulu keluar harga $900, mungkin pas zamannya dia $900 tuh masih 9 juta. Sedangkan HiFiMAN Sundara yang pas keluar sekitar 6 juta ya. Tapi kalau di Indo kan ya, kalau misalnya didolarkan tuh biasa kesana $500 sama $500 gitu. Lumayan jauh, hampir 2 kali lipatnya. Tapi begitu di Indo kan ya, setelah lewat kearifan lokal, harganya jadi nggak gitu jauh. Tapi ya didolarkan tuh agak sedikit jauh, lumayan sih. Di sini pas pertama kali keluar di sekitar 500 dan ini pertama kali keluar sekitar 900. Tapi ya seperti itulah perbandingan yang kita lakukan. Kenapa gue melakukan perbandingan itu? Karena apabila Anda menemukan HE500 secondan, mungkin harganya akan sekitar HiFiMAN Sundara baru, 1. Dan 2, gue akan membahas HE6 lawan Aria juga. Kalau misalnya gue naikkan dikit dari sini, gue ada unit Edition XS juga sih yang bisa gue pakai untuk komparasi. Tapi Edition XS dan Aria tuh agak memiliki kesamaan daripada gue banyak ngulang-ngulang. Lebih baik untuk that X-shape HiFiMAN sound akan dipresentasikan di video berikutnya. Sedangkan Sundara yang memiliki legendary status ini boleh direpresentasikan pada video kali ini. BTW unit HiFiMAN HE500 ini telah dipinjamkan dengan murah hati oleh saudara Adi Surya, ya. Adi Surya yang pakai I, ADI Surya, bukan yang pakai Y, ADI Surya. HiFiMAN HE500 yang dipinjamkan pada gua hari ini itu bukan stok, bukan yang tidak pernah di mod, tapi ini di fuzzer mod. Dan untungnya fuzzer mod ini meskipun agak ngebikin suara sedikit woolly ya guys ya, gue bisa bilang woolly, tapi tidak merubah overall karakter suaranya sih terlalu drastis tidaknya. Jadi gue masih bisa menggunakan ini sebagai alat untuk membandingkan. Mengenai earpads-nya, di sini Anda bisa melihat gue sedang menggunakan earpads Susvara. Ya, earpads Susvara. Kenapa gue milih earpads Susvara? Sebenarnya gue udah nyoba banyak sekali earpads untuk headphone HE500 ini. Gue akan bahas HE500 agak sedikit lebih panjang karena ya jarang sekali orang membahas HE500 ini. Gue akan coba earpads HiFiMAN Sundara ya. Gue secara sound quality agak mirip sama Susvara, tapi nanti gue akan jelaskan kenapa gue milih Susvara punya daripada Sundara punya. Di sini ada Focus A pads ya. Mirip seperti yang dipakai di HE400 SE. Ada juga pads originalnya yang velour. Gua nggak punya yang pleather, tapi ya gua yang velour. Sama pads dari Bro Adi Surya. Ada ini perforated sheepskin. In general gue paling demen Susvara punya perforated sheepskin tuh cukup aman ya, nggak tajam nggak apa, tapi terlalu mid forward menurut gua. Pads velour nggak nyaman dan suaranya a bit too gritty I guess for me. It's not for me ya. Not the most tonally balanced juga. Ini oke, terlalu warm tapi terlalu dark menurut gua. Ya
Sundara juga bagus sih kalau misalnya lu punya pads Sundara atau lu males beli pads mahal-mahal. Tapi menurut gua refinement yang lu dapat dan comfort yang lu dapat dari pads yang baru-baru ini seperti Susvara ataupun Sundara itu worth it, menurut gua sangat worth it. Untuk build quality ya lu tahu lah ya Haveman build quality kayak apa yang dulu. Secara comfort menurut gua this is good. Ya, gue nggak merasa this is uncomfortable. Headbandnya kalau misalnya lu merasa kurang cocok bentuk palu bisa bengkok-bengkokin, ini nggak bakal gue bengkok-bengkokin karena bukan punya gue. Soal material yang mereka pakai di sini di headbandnya sih kerasa lebih premium sih jelas daripada model-model HM400 SE kalau nggak Edition XS headbandnya menurut gue. Rada-rada kayak gitu loh, kayak jelek banget menurut gue sih. Tapi ya ini di sini kerasa lebih premium walaupun secara structural integrity ya tidak begitu premium seperti foto-foto yang kita bisa lihat ini pecah, ini apalah dan sebagainya. Dan yang amazing juga yang gue temukan di Haveman jadul dan jarang sekali gue temukan di headphone modern. Nah itu headphone jadul tuh punya satu fitur, yaitu mereka bisa berubah warna jadi coklat alias berkarat. Sayang sekali ya gimbal ini nih yang warnanya silver sekarang suatu hari akan menjadi coklat apabila kita berada di daerah yang lembab, which is Indonesia lembab ya. Jadi menurut gue itu salah satu fitur negatif dari old school Haveman seperti ini. Iya, tapi keuntungannya sih yang Haveman seperti ini bisa diganti headbandnya, walaupun lu perlu usaha yang cukup keras karena ini skrunya nih dilem 1 dan 2 gampang sekali untuk rusak nih kembangnya nih. Gua melakukan hal yang sama di H6 gua juga, tapi itu dengan resiko yang cukup tinggi sih karena gua sampai bor-bor segala. Jadi ya kalau lu orang yang nekat kayak gua mungkin lu bisa lakukan itu dan mungkin suatu saat lu perlu lakukan itu. Tapi ya lu bisa WD-40 juga, jadi ya nggak perlu juga sih sebenarnya ya. Kecuali kalau mereka patah ya mau nggak mau. Jadi untuk build quality gua rasa Haveman baru itu memiliki refinement yang cukup baik ya dalam hal material choices dan sebagainya. Walaupun secara comfort tidak selalu win, terutama untuk HM400 SE menurut gua agak not very comfortable ya. Sundara menurut gua comfortable, cuman mereka nggak ada cup swivel. Orang suka pengen ada swivel ya biar lebih bisa ngekontur kepala kita dengan lebih baik. Headbandnya di sini sangat nyaman juga menurut gua yang model-model seperti ini. Sayangnya mereka clamping agak terlalu keras, jadi gua bengkok-bengkokin sendiri nih headbandnya Sundara yang bikin sekarang dia jadi sangat nyaman sih sebenarnya. Ya syukurlah dia bisa dibengkok-bengkokin itu. Ini juga bisa dibengkok-bengkokin, cuman gua nggak akan bengkok-bengkokin seperti alasan tadi karena ini bukan punya gua. Oke, itu untuk build quality, design, comfort dan sebagainya. Untuk sound quality, akhirnya kita nyampe sound quality. Dua-duanya secara tonal balance general tonal balance itu gue bisa bilang agak-agak neutral-ish ya. Untuk Sundara menurut gue jauh lebih dekat ke neutral. Dia itu mungkin untuk beberapa orang kerasa lebih bright ya. Cuman di gue ngerasa dia itu sangat dekat dengan perfectly neutral untuk kuping gua dan untuk planar ya. Untuk budget planar itu luar biasa sulit untuk menemukan tuning seperti ini. Mungkin kalau misalnya bagi Anda AD600 adalah perfectly neutral, ini agak kerasa terlalu bright, sedikit bright ya, nggak terlalu bright juga, sedikit bright. Untuk graininess dan orang biasa suka ngomong agak grainy itu lebih ke technical performance ya sih, bukan ke tuningnya menurut gua sih. Jadi ya secara tuning impeccable, luar biasa, sangat balance, semua instrumen terasa normal, semua vocal terasa normal, semuanya wow, kecuali mungkin sub bass extension, which is a problem di sini dan di Haveman Ananda dan tidak di Edition XS untungnya. Jadi ya kalau misalnya lu perlu sekali sub bass extension di newer Haveman ada Edition XS untuk itu.
Tapi kalau misalnya nyari good vocals, susah sekali untuk mengalahkan Sundara. Mungkin Ananda bisa, cuman ya sangat susah untuk mengalahkan Sundara ya, saudara-saudari. i500 itu gue nggak bisa bilang dia perfectly neutral ataupun dekat dengan perfectly neutral. Menurut gue dia itu warm, dark, a bit darker ya dari suaranya. Nggak overly pitch black seperti apa ya, dark banget. Agak jarang sih headphone di harga segini yang dark banget. Ya, tidak pitch black gitu ya. Mungkin gue bisa bilang in general agak sedikit dark, agak sedikit veiled juga, mungkin kayak model-model HD660 apa HD650-an segitu lah. Sedikit veiled juga. Yang menurut gue nih veilednya agak lumayan ekstrim juga karena ada dipping di mid treble dan lower treble-nya. Tapi dia ada satu peak di daerah 9 sampai 11K yang bisa ngebalance the whole presentation karena dia nggak ada bass boost juga, tapi bassnya luar biasa. Nanti kita akan bahas nanti. Ada sedikit peaking juga di sana, tapi problem di peaking 9 sampai 11K itu adalah ada peaking itu lokasinya di definition range ya. Definition range itu bisa memberikan sense of clarity and definition dan bentuknya struktural, memberikan struktur kepada lagu yang kita dengar ya. Ini dalam hal dalam mixing approach ya. Kalau kita mau ngasih somewhat of a structure, kita bisa ngasih elevation di daerah sana dan kerasa vocalsnya dan instruments bisa kerasa lebih tajam gitu ya. Lebih tajam, bukan hal tajam banget, cuman kayak tajam secara clear gitu loh, secara jelas. Tapi kalau misalnya terlalu banyak elevasi di sana, bisa membuat musik yang tajam jadi tajam ya, jadi piercing. Dan sayang sekali elevasi yang cukup noticeable di HE500 ini di bagian 9-11K itu membuat suaranya terasa piercing. Jadi ya sayang sekali begitu ya. Tapi ya ada elevasi itu bisa membantu balance yang tadi gue bilang, si bass dan treble-nya. Jadi ya ada plus minus di sana. Cuma bagi orang yang sensitif sama piercing, jujur menurut gue piercing itu lebih buruk daripada sibilance. Karena satu gue nggak sensitif sama sibilance, jadi mungkin gue bias sana. Dan dua, banyak juga ya dari yang tadi gue bilang secara approach-nya dalam mixing ataupun mastering, producing music ya, dimana mereka emang sengaja menambahkan sedikit elevasi di sana untuk membuat definition. Seperti kayak kalau misalnya lu perhatikan lagu-lagu Arcane ya, ini kebanyakan banyak juga elevasi di sana yang bikin kerasa ya very well defined, tapi di headphone tertentu seperti HE500 ini kerasa piercing. Ya itulah problemnya di HE500, dan ini problemnya cukup fatal sih menurut gua untuk piercingness ya, kalau misalnya lu pada sensitif sama piercing. Tapi keuntungannya adalah gue telah menemukan solusi ya saudara-saudari. Yaitu gue telah menemukan satu earpads yang bener-bener nge-kill piercing ya. Nge-kill, K-I-L-L, bunuh, mati, mampus itu piercing. Yaitu adalah ini, Yaxi Alcantara Fostex Comfort. Ya itulah. Ya lu cari sendiri itu dari keywords gue tuh. Pokoknya dari Yaxi, ini bahan Alcantara. Wow, ini BTW gue pakai ring buatan sendiri dari buku binder gitu. Gue gunting bikin jadi adapter untuk HiFiMan. Jadi gue bisa nyoba-nyobain berbagai macam earpads tanpa harus beli beginian. Mana tuh kayak? Oh, tanpa gue harus beli beginian. Ya, oke, begitulah. Earpads ini luar biasa, dan earpads ini sekarang berada di HiFiMan HE6 gua. Dan kenapa earpads ini ada di HE6 gua dan tidak ada di sini? Satu, karena HE6 gua adalah my baby. Dua, karena dia ini HE500 ini sangat dark ya. Menurut gua dia perlu that type of reflection. BTW dia nih ngebunuh 9K-nya dari kuping gua adalah dia nggak cuma membunuh 9K-nya, dia nge-kill semua ringing dan resonansi yang ada di treble-nya.
Dan menurut gua HE500 masih perlu resonansi tersebut. Kalau enggak kerasa sangat veiled dan sangat dark. Berbeda dari HE6 yang memiliki good amount of treble di sana juga. Jadi nggak perlu sebenarnya, nggak gitu perlu resonansi itu, dan membuat suara jadi lebih clean sih sebenarnya di HE6 ya. Sedangkan di sini malah jadi kerasa lebih veiled dan smoother, I guess, overly smooth. Jadi kayak gue jauh lebih demen perpaduan dari menghilangkan 9K dan resonansi yang gue bisa dapat di HiFiMan Susvara. Dan ini kenapa alasan gue milih pads-nya HiFiMan Susvara daripada pads HiFiMan Sundara, karena walaupun keduanya memberikan gue frequency response yang cukup bagus, di HiFiMan Susvara gak nge-kill tuh 9K-nya, dan tidak bisa dilakukan oleh earpads-nya HiFiMan Sundara. Jadi ya itulah kenapa gue milih HiFiMan Susvara. Dan gue tahu emang earpads mahal, tapi ya kalau punya 500 boleh lah ya. Nggak bisa amat disayangkan sekali kalau misalnya lo tidak bisa mendengar dengan earpads ini. Oke, jadi itu untuk tonal balance-nya. Untuk technical performance-nya, considering the HE500 lebih mahal daripada the Sundara, gue bisa bilang technical performance-nya merefleksikan hal itu juga, karena this is very detailed dan this is very dynamic. Oke, kita bahas soal detailnya dulu. Menurut gue detailnya about the level of vocal Elex ya. Mungkin gua di beberapa lagu ada beberapa yang HE500 lebih detail, beberapa yang vocal Elex rasa lebih detail, tapi generally around the same level, dan around the same level as the LCD2 juga, yaitu dua headphone yang menurut gua one of the best at around their price ya. Di harga mereka tuh salah satu yang terbaik, atau mungkin yang terbaik, terutama untuk Elex ya. Mungkin lawannya hanya ya itu dua, LCD2 kalau nggak Ananda. Tapi ya itu tergantung kebutuhan Anda ya mungkin ya. Ya Sundara sendiri juga tidak kalah dalam hal detail ya, dan bukannya tidak kalah daripada HE500, cuma tidak kalah impresifnya dalam hal detail. Karena Sundara tuh menurut gue juga salah satu headphone yang paling detail juga di price, di kelas harganya juga ya. Jadi kayak it's not bad too. So ini membuktikan bahwa HiFiMan bisa menciptakan detail yang baik walaupun di kelas harganya, walaupun memiliki sound signature yang berbeda-beda gitu ya. Sini lebih dark, sini agak mungkin very neutral, maybe slightly bright. Menurut gue sih exactly neutral sih ini. Jadi walaupun dia agak dark, tetap bisa ngeluarin detail yang luar biasa. Meskipun kayak kalau misalnya secara kasat mata tidak terasa ya, karena dia agak dark. Kembali lagi dia agak dark. Tapi kalau misalnya perhatikan dengan baik, dia cukup lebih detail sih. Ya untuk dynamics, nah ini menurut gue salah satu fitur lainnya dari HE500 yang hampir nggak ada di headphone lain di kelas harga manapun. It's amazing seberapa punchy headphone ini, dan meskipun dia nggak selevel punchnya HE6 ya, karena HE6 tuh lumayan gila juga ya. HE6 tuh punchnya agak gila menurut gua, agak sinting. Ini nggak ada that type of punch yang out of nowhere, yang dari entah berantat atau buk ya, tentu ada aja gitu yang ada di HE6. Tapi dia punya a bit more weight daripada punch-nya daripada HE6 bahkan sebenarnya. Kayak gue ngerasa dia ada bobot yang mendukung punch itu sedikit lebih banyak daripada HE6, karena mungkin dia driver agak sedikit lebih lambat, tapi the tactility dan structure daripada punch tersebut tuh masih ada, dan daripada bass tersebut dari teksturnya juga masih jelas gitu, nggak kerasa smooth atau nggak kerasa lembek ataupun bagaimana itu, dan ini jauh sekali dari lembek. Dan menurut gue punch ini tuh mungkin agak sedikit lebih bagus daripada vocal Elex, dan itu adalah feat yang cukup besar karena vocal Elex itu salah satu dynamic driver paling punchy di kelas harganya, jelas.
ataupun kita bisa bilang paling panci di kelas harga ini. Vokal Alex atau vokal Lear itu sama ya. Secara itu punya beda earpads dong. Ya. Dan ini adalah headphone planar yang sebenarnya tidak memiliki, in general tidak memiliki dynamic punch sebaik dynamic driver headphones. Wow, this punches insanely, dan ini bisa dibantu oleh sub bass extension yang benar-benar flat ke bawah, yang tidak dimiliki oleh vokal Elex ataupun Ilir yang agak sedikit roll off. Jadi delivery-nya tuh second to none lah menurut gue dalam price kategorinya, dan it's holy shit menurut gue ya. Dan menurut gue ini bikin headphone ini worth untuk dibeli, meskipun satu lu harus mod headphone ini, lu harus EQ headphone ini, ataupun dia memiliki beberapa flaw dan sebagainya. Ya menurut gue fitur ini sold this headphone for me. Tapi kayak walaupun itu newer HiFiMAN sayang sekali tidak memiliki karakter punch dan dynamic seperti itu, dan tidak muncul lah karakter seperti itu di headphone HiFiMAN baru seperti di HiFiMAN Sundara ataupun Ananda ataupun Edition XS, sayang sekali. Dan ya itulah yang paling amat disayangkan sih menurut gua. Soal spatial presentation, soundstage imaging, dan seterusnya, keduanya memiliki kemampuan yang cukup similar. Sundara agak sedikit lebih baik dari soundstage-nya, dan HiFiMAN HE500 agak sedikit lebih baik di layering-nya ya. Dan gua rasa seperti pada secara instrument separation keduanya tidak terlalu amazing menurut gua. Mungkin suatu seperti HiFiMAN yang X-shape tuh agak sedikit lebih baik dalam instrument separation-nya. Salah satu contoh ataupun H6 lebih bagus sih karena ya H6 lebih mahal. Salah satu contohnya lagu Zigzag oleh Yutaka Yamada. Anda bisa perhatikan di Zigzag, itu salah satu lagu yang cukup sulit, yang lumayan sulit untuk dibuat. Pada H6 ataupun Arya ya jelas lebih mahal, kembali lagi gue harus bilang lebih mahal. Itu semua terasa sangat terpisah. Setiap instrumen lu bisa identifikasi yang mana, lu bisa pilih satu instrumen lu ikutin sampai ujung, lu bisa. Di sini lu nggak bisa. Itu ada satu bagian di mana mereka mulai ngikat each other ya. Ini secara instrument separation meskipun bukan top tier, tapi di kelas harganya cukup bagus ya. Jadi gue juga nggak bisa komplain. Untuk general pop music yang to be honest not very well recorded juga, ya cukupan lah instrument separation, dan bukan cukup, menurut gue cukup baik juga sih ya. Cara layering menurut gue di HE500 tuh agak bisa naruh instrumen dari di depan dan di belakang lebih baik daripada di Sundara. Walaupun di Sundara pun tidak jelek juga dalam hal layering-nya. Jadi ya mungkin faktor harga juga ya. Dan soundstage di Sundara terasa lebih open, lebih airy, lebih terbuka lah kira-kira. Meskipun secara width generally dia quite similar, tapi ya karena the darker nature dari HE500 mungkin membuat dia suara lebih closed in daripada Sundara. Ya, I guess intinya seperti itu. Dan untuk timbre terutama yang penting juga, dan ini salah satu karakter dari old school HiFiMAN yang sayang sekali tidak ada di new school HiFiMAN. Secara timbre HE500 tuh kerasa lebih thick, lebih organik, lebih lush ya, orang bisa ngomong lebih bass, lebih becek ya. Kerasa lebih horny daripada Sundara yang kerasa lebih clean, clear, slightly kering gitu ya. Timbre HiFiMAN baru. Dan ini sayang sekali, bahkan sampai Susvara pun tidak luput akan timbre HiFiMAN yang baru. Walaupun di Susvara pun tidak jelek ya. Menurut gue HiFiMAN Susvara itu agak sedikit lebih bagus ya rata-rata HiFiMAN lainnya dalam HiFiMAN baru lainnya dalam segi timbre. Tapi kembali lagi itu Susvara sih, jadi ya diharapkan seperti itu. HE500 memiliki timbre yang agak lebih kayak dynamic driver ya, kayak perpaduan dynamic driver sama planar lah kira-kira ya. Agak aneh juga, cuman mungkin agak kerasa lebih sloppy daripada the newer HiFiMAN, ataupun sayang sekali dalam HE500 specifically, walaupun mereka masih punya the sense of tactility dan kayak kerasa perpindahan daripada
timbre itu kerasa masih cukup cepat dan tidak kayak apa ya namanya, tidak lesu, tidak loyo gitu. Gue saja jelas kayak tidak taktis gitu loh. Gue bahasa gue nggak suka banget sih. Tidak lambat lah ya anggapannya ya udahlah, tidak lambat lah perpindahan seperti itu, tapi dia tidak memiliki that sense of quickness yang dimiliki H6 jelas, tapi tetap aja that initial hit tetap ada dan tetap taktis lah, tetap bagus lah menurut gua. Ya paling itu sih trade off-nya. Jadi ya gua bisa bilang secara tuning overall Hiveman yang baru itu jauh superior daripada Hiveman lama. Ya ini termasuk bahkan nanti H6 nanti gua bahas juga perbedaan nama Aria. Dan ini sangat muncul sekali di H500 yang bisa dark tapi piercing secara bersamaan for some fucking reason ya. Tapi secara technical performance menurut gua walaupun Hiveman baru memiliki keunggulan dan ke inovasi ya dalam hal instrument separation, layering, soundstage dan sebagainya, dia agak ketinggalan dan kehilangan unsur thickness dan punch-nya yang dimiliki oleh Hiveman lama ya, dan dynamics-nya juga ya. Ya itulah mungkin, jadi itu perbandingannya. See you next time, Godspeed.